Saudara, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah adalah gempa dangkal yang berasal dari sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro sendiri merupakan sesar dengan pergerakan paling cepat di Indonesia, sekitar 40 mm atau 4 cm per tahun, sehingga termasuk dalam sesar yang paling sering menghasilkan gempa bumi. Duka kembali menyelimuti tanah air. Belum kering air mata atas kejadian gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Pulau Sulawesi, kembali diguncang gempa dan tsunami Jumat 28 September 2018. Pusat gempa terjadi di Kabupaten Donggala, berkedalaman 10 km atau 27 km timur laut Donggala, Sulawesi Tengah. Kota Palu yang berada di selatan Kabupaten Donggala pun tak luput dari bencana. Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah adalah gempa dangkal yang berasal dari sesar Palu Koro. Gempa ini adalah gempa yang dangkal akibat sesar Palu Koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan struktur sesar mendatar mengiri. Dan gempa ini berpotensi memicu tsunami. Oleh karena itu, BMKG telah menyampaikan warning peringatan tsunami yang kemudian lebih kurang sekitar 34 menit diakhiri. Nah, memang daerah Palu, Donggala, Sulawesi Tengah itu merupakan daerah yang rawan tinggi atau risiko tinggi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Sesar Palu Koro adalah patahan yang membelah Sulawesi menjadi dua, dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone. Menurut peneliti LIPI Mudrik Daryono, sesar Palu Koro merupakan sesar dengan pergerakan paling cepat di Indonesia, sekitar 40 mm per tahun atau sekitar 4 cm per tahun, sehingga termasuk sesar yang paling sering menghasilkan gempa bumi. Definisi terbesar tetapi tercepat ya, tercepat dan dia menghasilkan gempa bumi yang lebih sering. Dan dia itu menghasilkan gempa bumi yang bisa skala magnitud 7. Kalau terbesar, jelas di Megatrust Sumatera itu dia lebih besar, dia bisa menghasilkan gempa magnitud kelas sampai 9 skala magnitud gempa bumi. Kemudian di darat, sesar yang paling cepat bergerak itu adalah salah satunya adalah yang di Palu Koro ini. Oke. Jadi kalau secara prinsip kita bisa bilang bahwa di Sumatera dia bergerak sekitar 10 mm per tahun, di Jawa kita punya 3 mm per tahun, di Sulawesi kita punya Palu Koro dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 40 mm per tahun atau 4 cm per tahun. Jadi produksi gempa buminya itu jauh lebih terjadi lebih banyak di Palu Koro di Sulawesi ini, Pak. Membuka lagi catatan sejarah gempa-gempa besar yang terjadi di Pulau Sulawesi, banyak gempa besar tercatat diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu Koro. Misalnya tahun 1828 silam, sesar Palu Koro pernah mengguncang Sulawesi Tengah dan sekitarnya dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Tanggal 1 bulan Desember tahun 1927, di tengah laut sebelah barat kota Palu dan Donggala, gempa besar mengguncang. Hikayat masyarakat lokal Palu mengenang kala itu, air laut sampai naik setinggi kurang lebih 15 meter. Tahun 1938, gempa terekam seismograf pada skala guncangan 7,9 skala Richter. Lalu berselang 30 tahun berikutnya, di tanggal 15 Agustus tahun 1968, sesar Palu Koro kembali menimbulkan gempa besar setara dengan 7,4 skala Richter. Historis gempa paling dekat yang terekam berupa guncangan sesar Palu Koro di tahun 1996, 7,9 skala Richter, juga di tahun 2012 kemarin dengan skala 6,1 skala Richter dengan epicentrum di dekat Danau Lindu, Kabupaten Sigi. Pulau Sulawesi sendiri dilewati 4 sesar paling aktif dan besar, yakni sesar Palu Koro yang membentang dari Teluk Palu ke Lembah Koro, kemudian berbelok ke sebelah timur. Sesar Palu Koro sendiri memiliki siklus 130 tahun. Kemudian sesar Matano yang memanjang dari arah barat laut hingga tenggara, bahkan bentangannya mencapai 170 km, melintasi area sekitar pantai Bohodopike ke Teluk Tolo, Sulawesi Tengah. Sesar berikutnya adalah sesar Sadang yang membentang dari pantai Mamuju, melewati kota Bulukumba hingga Selayar Timur, dan yang terakhir adalah sesar Parit-Parit dari Laut Makassar Selatan ke Teluk Bone. Tim Liputan, Kompas TV.